pelaksanaan vaksin rubella terutama pada anak-anak siswa segala macam, dan kita juga sudah beberapa kali dimintai bagaimana sikap kita dari Kemenak ya. Tentu kita mendukung ini ya, sepanjang dari pihak Dinkes yang punya kewenangan melakukan eksekusi ini, kewenangan ini agar lebih masif lagi melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang mudorotnya, tentang bahayanya seandainya anak tidak kena vaksin ini, gitu ya, vaksin rubella akan kena penyakit A, B, C, D ya, sehingga masyarakat tahu bahwa ini perlu, ini penting gitu. Jadi intinya kenapa ada penolakan segala macam, tentu karena mungkin ada simpang siur informasi gitu ya, simpang siur informasi, dan ini perlu ada sosialisasi, diajak dialog, gurunya diajak dialog, masyarakat diajak dialog. Kalau tahu, paham tentang manfaat, tentang mudorotnya, insya Allah masyarakat juga akan bisa menerima. Sejauh ini kita ada himbauan atau jemput bola seperti apa nih? Oke, Kemenak melakukan sosialisasi ya, bisa kepada guru-guru dalam pertemuan-pertemuan di kantor menyampaikan tentang ini, gitu, manfaat ini. Ada juga guru yang bertanya ke kita. Kita sifatnya seperti itu, bahwa kita juga memang nggak bisa juga memaksa ke masyarakat karena keterkaitan simpang siur informasi di masyarakat tentang manfaat vaksin ini gitu. Nah, tugas kita dari Kemenak tentu yang membawai juga di madrasah-madrasah agar gurunya terutama bisa komunikasi dengan wali murid segala macam tentang ini loh bahayanya seandainya tidak menggunakan vaksin ini dan lain sebagainya. Dan ini program dari pemerintah dan ini tentu didukung bersama-sama. Di Kota Palembang sampai akhir September ini baru mencapai 32%. 32% dari sasaran yang ada. Jadi masih banyak ya, sekitar 200-an ribu lah ya, 200 ribu itu masih anak-anak di Kota Palembang umur 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun yang belum terimunisasi. Sementara di data terakhir tanggal 3 Oktober ini sudah peningkatannya cukup baik ya, ada 37, tetapi memang masih perlu kerjasama lintas sektor lah untuk pencapaian target ini. Kendala awal sebelum keluarnya fatwa tentu isu halal haram. Kemudian yang kedua, hoax yang beredar di masyarakat ya, kalau vaksin ini berbahaya, ada penyebab kematian, yang hoax-hoax yang demikian, yang itu sangat mempengaruhi masyarakat dan masyarakat menerimanya juga tanpa penyaringan. Nah, yang sehingga itu menjadi salah satu penghalang masuk, terutama yang memang institusi-institusi yang memperhatikan syarat syar'i yang ke isu halal haram tadi. Nah, setelah keluarnya fatwa MUI di tanggal 20 Agustus, kami mulai melakukan kerjasama intens lagi dengan pihak-pihak, karena 70% sasaran ini kan berada di institusi pendidikan. Jadi kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kantor Kementerian Agama Kota Palembang, itu kami melakukan resosialisasi ulang. Nah, di sini dari pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang maupun Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palembang itu mengundang sekolah-sekolah yang memang menunda pada saat di bulan Agustus awal itu, menunda untuk dilakukannya imunisasi MR di wilayah institusi mereka. Kita juga bekerja sama dengan MUI Provinsi Sumatera Selatan dan MUI Kota dalam melakukan resosialisasi ini. Kalau yang data yang masuk ke kita, itu kita sumbernya kan dari puskesmas. Nah, dari puskesmas itu ada sekitar 400-500 kasus klinis campak di tahun 2017. Dengan trennya meningkat mulai dari 2015 itu sampai ke 2017 itu tren meningkat. Nah, dari kasus curiga klinis campak ini dilakukan pengiriman sampel darah ke Kementerian Kesehatan, di Litbang Kementerian Kesehatan. Nah, dan ternyata dari hasil pemeriksaan sampel darah itu kasus virus rubella
klinis campur dengan penyebab virus rubella ini itu meningkat sampai 40%, sementara yang untuk campak ini 20% dari sampel yang dikirim. Bu, banyak kan orang tua di sekolah itu kan takut Bu, ini vaksinnya tidak halal. Sebenarnya kalau dari Dinas Kesehatan bisa menjelaskan vaksin ini prosesnya bisa dikatakan halal dan bisa dipergunakan apa saja kandungannya ya Bu? Ya kalau dari vaksinnya sendiri, jadi penggunaan enzim tripsin itu pada saat proses sebelumnya. Jadi untuk pembiakan, untuk pemisahan virus dari media itu digunakan tripsin. Nah selanjutnya dilakukan pemurnian vaksin, sehingga dalam satu botol vaksin itu mengandung virus yang sudah dilemahkan dengan jumlah yang tertentu. Kemudian di situ ada pengemulsi, pengawet, hanya itu, dan tidak ditemukan DNA babi, tidak ditemukan dari hasil pemeriksaan. Sudah tidak terdeteksi setelah mengalami banyak tahapan itu ya Bu ya? Betul. Jadi harap kalau MU ini karena dari awalnya itu sudah melibatkan